Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitannya, agunglah kebangkitannya, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan rejaku. Bagi yang belum dibaptis Roh Kudus, percayailah janji ini. Percayailah firman ini, bahwa Yesus berkata, ini aminkan. Bagi engkau yang belum dibaptis Roh Kudus, aminkan ayat ini, bahwa tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Yakini, aminkan firman ini. Katakan oleh firman Tuhan tadi, dia menampakkan dirinya sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Di Alkitab, angka 40 ini dikatakan disebut angka kebenaran rohani. Dan juga angka 40 ini disebut angka generasi. Ya. Bagaimana Alkitab ini mencatat ini dengan sistematis? Ada banyak sekali kebenaran-kebenaran tentang angka 40. Ada beberapa yang saya catat di sini secara cepat, saya hanya membacanya, bahwa di kitab Perjanjian Lama banyak disebut angka 40. Ketika Tuhan membinasakan bumi dengan air bah, ia membuat hujan 40 hari 40 malam, memusnahkan bumi pada zaman Nuh. Itu yang dicatat pada Kejadian 7 ayat 12. Selama 40 hari dia menurunkan hujan yang lebat. Bukan 41 hari, bukan 39 hari, tapi 40 hari. Sehingga bumi tenggelam pada waktu itu. Semua yang berkeriapan di bumi, termasuk pohon-pohon semua yang tinggi mati. Jangankan manusia, semua mati. Karena Tuhan mencurahkan hujan yang lebat selama 40 hari. 40 hari juga dikatakan tanah Kanaan ketika diintai. Bagaimana pengintai yang datang mengintai tanah Kanaan. Selama 40 hari itu mereka melihat. Ketika Musa menyuruh para pengintai itu untuk merebut tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Di kitab Bilangan 13 ayat 25 itu dicatat bahwa 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan. Bahkan ketika Goliat mencemooh pasukan Saul, ketika mereka ingin berperang, 40 hari juga yang dicatat oleh kitab 1 Samuel 17 ayat 16. Bagaimana 40 hari, selama 40 hari Goliat itu mengintimidasi pasukan Saul. Dan Tuhan menyuruh seorang Daud yang kecil, Daud yang tidak masuk hitungan sebagai seorang pahlawan pada masa itu. Tetapi oleh kehadiran Daud, setelah 40 hari itu, kemenangan diraih oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Saul. Dan Daud menjadi orang yang terkenal pada waktu itu. Selama 40 hari diintimidasi, dalam ketakutan, dalam kecemasan, dalam kegelisahan,
Tetapi Tuhan menyuruh seorang Daud untuk mengusir semua ketakutan, mengusir kegelisahan, mengusir semua kecemasan. Kehadiran Daud itu mengalahkan Goliat. 40 hari itu mereka semua dalam ketakutan yang luar biasa. Dan ketika Elia melarikan diri dari intimidasi Isabel, dia berkelana sampai di Gunung Horeb, dan Tuhan memelihara dia di sana. Dikatakan dia berjalan selama 40 hari. Itu dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-8. Selama 40 hari, oleh roti dan anggur yang disiapkan Tuhan, sedikit minuman yang disiapkan Tuhan, dia bisa bertahan berjalan 40 hari. Dan bicara tentang 40 hari ini luar biasa di Alkitab dan di kitab Perjanjian Baru. Dikatakan Yesus itu menampakkan dirinya 40 hari. Yerusalem adalah kota raja besar. Di Yerusalem pusat orang beribadah, memuji menyembah Tuhan. Di Yerusalem orang berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Saya sering mengatakan itu, bahwa Yerusalem kita adalah gereja GPDI Putri Sion ini. Katakan amin. Inilah pusat peribadatan kita. Di sini kita berkumpul, di sini kita beribadah. Ini tempat kita berkumpul memuji Tuhan. Inilah Yerusalem kita. Inilah pusat daripada ibadah kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Karena di Yerusalem ada berkat. Di Yerusalem ada kuasa. Di Yerusalem ada baptisan Roh Kudus. Haleluya. Saya juga merenungkan ayat ini. Kenapa dia mengambil rupa dengan lidah-lidah nyala api? Kenapa tidak yang lain? Kenapa dengan lidah-lidah nyala api? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya menemukan sesuatu bahwa bicara mengenai tentang api, nyala api. Kalau kita melihat orang yang terbakar dengan api, apa yang terjadi dengan reaksi orang itu? Apakah dia diam dan tertawa-tertawa? Seseorang yang terbakar dengan api, dia akan berteriak-teriak. Dia akan merasa kepanasan karena dia terbakar. Demikian halnya orang yang dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa dengan berupa ambil lidah-lidah nyala api? Karena ketika orang berteriak, lidahnya, mulutnya lah yang dibuka, dan lidahnya lah yang berkata-kata. Dan dia akan terus memuji Tuhan, dia akan terus meninggikan Tuhan. Ketika Roh Kudus membaptiskan dia, mulut dan lidahnya itu akan dipakai berteriak-teriak seperti orang yang dibakar oleh api. Dia akan meminta tolong. Ketika dia dibakar oleh api, terbakar oleh api, maka mulutnya, lidahnya akan selalu bergerak, bersuara, meminta pertolongan ketika dia terbakar oleh api. Tuhan pun tidak pernah salah. Ketika seseorang dibaptis dengan Roh Kudus, mulut dan lidahnya itulah yang dipakai oleh Tuhan. Seperti lidah-lidah nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Maka mereka penuh Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh itu untuk mengatakannya. Jadi mulutnya dan lidahnya itu dipakai Tuhan berbahasa-bahasa baru. Dia akan berteriak-teriak, dibakar oleh api Roh Kudus. Ya